Demikian pemaparan visi dan misi serta sesi tanya jawab dari calon wakil ketua 2 nomor urut 1. Akan dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi dari calon ketua umum nomor urut 1 atas nama Niputu Ari Apsari. Kepada calon dipersilakan untuk mengambil tempat. Apakah calon sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari sekarang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Apsari. Saya adalah anggota aktif dalam Paskibra Selatan masa bakti 2019-2020. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum di Kepengurusan Paskibra Selatan masa bakti 2020-2021. Dalam tayangan video ini, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi ketika saya nanti menjabat sebagai Ketua Umum. Yang pertama mengenai visi. Visi saya adalah mewujudkan Paskibra Selatan sebagai wadah untuk mengembangkan minat serta bakat, menyalurkan aspirasi, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi setiap anggotanya. Adapun misi yang akan saya lakukan untuk tercapainya visi saya, yakni yang pertama, melanjutkan berbagai program kerja yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya, di mana tentunya akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada pada saat ini. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, serta keakraban antara anggota dan juga alumni Paskibra Selatan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan pembina serta para pengurus dalam kepengurusan Paskibra Selatan masa bakti 2020-2021. Dan yang terakhir, mengoptimalkan setiap kegiatan atau setiap pertemuan demi terciptanya unggulnya kualitas anggota, baik itu dalam bidang baris berbaris maupun kemampuan berorganisasi. Sekian pemaparan dari visi misi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan di hati saudara atau saudari sekalian. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Sepia Adnyani, apa yang bisa membuat Apsari bisa percaya diri untuk menjadi seorang ketua? Melihat kembali kalau Apsari adalah seorang perempuan yang mayoritas biasanya memiliki karakter yang berbeda dengan laki-laki. Silakan disiapkan argumen yang bisa meyakinkan orang lain untuk bisa memilih Apsari. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab mengapa saya percaya diri, bagaimana dengan pertama saya adalah seorang perempuan berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Di sini saya ingin mempertegas bahwa ada kesetaraan gender. Jadi tidak penting bahwa dia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Yang dilihat adalah kemampuannya dalam mengambil suatu pekerjaan. Jadi nanti saya sangat ingin berusaha untuk tidak melihat bagaimana pekerjaan, tidak melihat dari apa orang tersebut, baik itu dia laki-laki ataupun perempuan. Yang terpenting adalah bagaimana kinerjanya dalam melakukan sesuatu. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Suteja Ditya. Saya andaikan kilat adalah sebuah kapal besar yang mengarungi samudra, dan Anda adalah nahkoda kapal tersebut dan memiliki awak kapal. Di tengah perjalanan, di samudra tidak ada pilihan kembali untuk ke daratan. Ada dua pilihan untuk mencapai hal yang sama. Anda akan melewati badai dengan resiko yang sangat berbahaya, namun singkat, atau menghindari badai dengan waktu yang akan lebih lama. Berikan alasannya mengapa. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab dengan pilihan bahwa jika nanti saya terdapat di sebuah kapal dan saya adalah seorang nahkodanya, apakah saya memilih melewati badai dengan durasi waktu yang singkat ataupun memilih jalan lain atau jalan yang dimana waktunya lebih panjang. Di sini tentunya saya mungkin akan memilih jalur yang badai tersebut, karena harus kita sebagai seseorang harus mempunyai sebuah kepercayaan, di mana di sini apapun itu pasti tentunya akan ada suatu
sebuah hambatan ataupun rintangan yang harus kita lakukan. Untuk itu kita harus berani untuk mengambil tantangan tersebut, apapun nanti resikonya. Yang penting adalah mengenai bagaimana kita berusaha untuk melewati resiko itu. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Yoga Segara. Di antara beberapa hal ini, pilihlah salah satu dan jelaskan. Yang pertama, membuat program kerja baru dengan tujuan mengasah kreativitas. Yang kedua, hanya meneruskan program kerja dari kepengurusan tahun lalu. Atau yang ketiga, membuat program kerja baru dengan tujuan mengikuti perkembangan zaman. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab dari ketiga pilihan tersebut. Jika boleh memilih, saya ingin memilih 2 pilihan. Tapi jika ingin memilih satu, tentunya yang paling sangat bisa diambil adalah saya memilih pilihan yang kedua, yaitu melanjutkan program kerja yang sudah ada. Namun, tidak hanya dengan melanjutkan program kerja itu saja, tapi dengan melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, di mana dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Di mana tentunya jika kegiatan tersebut sudah dilakukan, kita dapat melihat progresnya, kita dapat melihat hasilnya, dan saya ingin dengan melanjutkan kegiatan tersebut, saya ingin memaksimalkan dari hasil kegiatan tersebut, dan juga seperti yang saya katakan tadi, melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan. Sekian, terima kasih. Demikianlah pertanyaan untuk Arif Absari. Dipersilakan untuk calon menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum pemaparan diakhiri. Kepada calon, dipersilakan. Baik, untuk yang terakhir, setelah saya memaparkan visi dan misi saya ingin menjelaskan bahwa di sini saya tidak bisa menjanjikan banyak hal, tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan melaksanakan tugas dengan ekspektasi yang ada pada saudara-saudari sekalian. Namun di sini sebelum saya mencalonkan diri, tentunya saya sudah mempersiapkan diri bahwa saya ingin belajar di sini. Saya ingin mengasah kemampuan saya di sini dalam kepengurusan Paskibra Selatan bersama dengan teman-teman saya yang lain. Untuk itu, saya mohon maaf apabila terdapat tadi kalimat atau perkataan saya yang kurang berkenan. Dan yang terakhir, akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak. Jangan lupa pilih nomor 1. Sekian, terima kasih.